Saya bersama Pak Suhadi lagi. Pak Suhadi, selamat datang ke Cokro, Pak. Ya, selamat datang. Saya pengen ngobrolin soal ini loh, Pak. Ini kan kemarin kita baca berita kan, Forum Purnawirawan TNI kan kirim surat ke DPR MPR nih. Nah, ini masih soal gerakan pemakzulan Gibran, gitu ya. Kirim surat untuk supaya tuntutannya itu direspon lah oleh DPR MPR. Dan yang menarik itu penandatangannya itu sekarang hanya 4 ya. Orang ya. Jadi Jenderal TNI Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal Tiasno Sudarto, Jenderal Laksamana Slamet Subianto, tanpa Pak Tri Sutrisno. Tanpa yang lain-lain juga. Tanpa Pak, iya, dan yang lain-lain juga. Tapi terutama Pak Tri Sutrisno. Ya, Setelah kita tahu satu hari sebelumnya Pak Tri kan bertemu sama Pak Prabowo dan Gibran dan Bu Mega, dan Gibran salaman. Hormat ya, salam menyalami Pak Tri Sutrisno gitu. Jadi itu ini menandakan apa? Itu satu ya, tentang yang kok sekarang merotoli gitu ya. Itu tinggal 4 orang ini yang tampil. Kemudian yang kedua mengenai isinya, Pak. Isinya kan salah satunya misalnya mereka menyatakan bahwa mereka mengajukan pemakzulan kepada Gibran karena mereka mendukung pemerintahan Prabowo. Jadi mereka mendukung Prabowo tapi Gibran minta dimakzulkan. Tidak dengan Gibrannya. Tidak gitu dengan Gibran, itu satu. Ini lucu nih. Iya, makanya. Terus yang kedua, mereka menganggap bahwa putusan MK itu cacat hukum. Terus kemudian Gibran dianggap masih anak kemarin sore lah, belum berpengalaman. Betul. Terus yang keempat, fufu-fafa, gitu ya, dianggap sebagai itu Gibran perbuatan tercela. Terus KKN, ya, dikaitkan dengan politik dinasti macam-macam gitulah. Gimana Pak Suhadi melihatnya ini? Baik, mungkin yang pertama saya mau tanggapi terkait semakin mengecilnya suara-suara purnawirawan ya untuk pengusulan permakzulan. Ini menandakan bahwa memang tidak tepat apa yang diusulkan itu gitu. Karena kenapa? Tadinya sekian puluh orang, katanya 200 orang, sekarang tinggal 4 orang. Itu menandakan ya kekuatan-kekuatan yang ada di dalam mereka itu pun pecah. Kalau saya lihatnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Barangkali mereka juga lihat di masyarakat gak antusias juga untuk gerakan permakzulan ini gitu. Dengan begitu mereka juga takut dong. Ya, ini mencari panggung atau apa gitu ya. Sehingga mereka yang berpikiran maju, yang berpikiran pada dimensi pembangunan, nggak mau lagi ikut-ikutan menyangkut masalah itu. Ya, artinya di dalam kaitan ini, gerakan-gerakan permakzulan yang diusulkan oleh Purnawirawan, itu menurut saya sudah selesai, nggak ada lagi. Ya, daya juang, terus daya serang, terus daya kekuatan, itu melemah sekali. Karena dari sekian ratus orang, berarti sekarang tinggal 4 orang, dan itu pun juga nggak jelas ya mewakili siapa dan untuk apa, itu juga nggak jelas kalau saya lihat gitu ya. Karena pada dimensinya dia hanya mengatakan bahwa saya purnawirawan, seolah-olah kan seperti itu gitu kan. Gerakan sipil. Gerakan sipil ya, gerakan sipil yang membawahi purnawirawan. Nah ini kan lucu menurut saya gitu. Ya harusnya dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, saya juga berharap kepada Pak Fauroji, kebetulan juga saya kenal dengan beliau, sudahlah kita bangun negara ini. Gak usah macam-macam yang seperti ini gitu. Ya, itu. Nah itu kalau ya mungkin 4 orang ini kan katakan aja nggak hanya 4 orang, tapi masih ada sejumlah orang yang setuju dan nggak hadir gitu ya. Tapi yang pasti yang tidak ada itu adalah Pak Tri Sutrisno. Nah ini menjadi menarik karena sebelumnya kan yang seperti kita sebut tadi Pak Tri kan bertemu Gibran gitu. Dan Pak Suhadi waktu dalam beberapa kesempatan sebelumnya di Cokro TV mengatakan jangan-jangan Pak Tri itu memang di fait accompli. Jadi sepertinya seperti itu gitu ya. Gimana Pak Suhadi membacanya ini soal Pak Tri ini? Ya, pertama saya lihat begini. Semangat pertemuan kemarin pada waktu hari apa itu? Kesaktian lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila. Ya. Itu momen yang sangat menarik. Karena kenapa? Saya melihatnya bukan kepada dimensinya adanya Pak Tri yang salaman dengan Pak
dengan Pak Wapres, tapi juga Bu Mega ya sempat bersalaman dengan Pak Wapres. Betul. Artinya dalam konteks yang lebih besar skala politiknya ini menandakan bahwa ada kesepakatan bahwa ya Gibran itu memang layak untuk menjadi Wapres dan nggak perlu diganggu gugat lagi gitu. Dan yang paling menonjol menurut saya dari kaitan-kaitan dengan sekarang dan yang dulu, barangkali mungkin lebih masuk bahwa Pak Tri itu hanya di peta kompli, gitu ya. Setelah dia menyadari, ya dia juga nggak mau dong ditarik-tarik lagi dalam persoalan ini, karena sebetulnya dari sekian banyak orang, ya 200 orang katakanlah di dalam konteks ini yang lalu ya, yang menarik kan bukan siapa-siapanya, tapi konteks Pak Trinya, ya, karena dia sebagai mantan Panglima, ya. Terus kemudian juga dia sebagai Wapres, wakil presiden kala itu ya di zaman pemerintahan Pak Soeharto. Artinya ya gaung Pak Tri itu sangat besar. Kalau memang betul-betul kehendak itu terjadi dari kesadarannya Pak Tri gitu. Tapi kenapa sekarang enggak? Artinya kan memang bisa juga ada peta kompli di situ gitu ya, atau ada keadaan-keadaan yang memang dia nggak sadar ya tujuannya yang dibacakan itu adalah yang baik-baik, tapi ujung-ujungnya pada muaranya adalah permaksulan. Itu. Ya. Dan itu juga yang seperti Pak Soehadi waktu itu bilang kan ada 1, 2, 3. Sebenarnya yang paling utama kan yang nomor 8. Betul. Gitu. Iya. Hari ini terjawab. Hari ini terjawab. Jadi mereka gitu ya. sebenarnya arahnya itu hanya yang nomor 8 itu gitu Pak. Permaksulan. Iya. Nah, terus mengenai isinya ini Pak. Isi suratnya ini. Ini kan yaitu mereka mengklaim atau mendeklar sebagai kelompok yang mendukung Prabowo gitu ya. Tetapi kemudian mendesakkan pemakzulan terhadap Gibran dengan alasan putusan MK yang cacat hukum gitu. Padahal kan Prabowo Gibran ini satu paket. Betul. Gitu ya. Gimana Pak Soehadi melihatnya nih? Jadi kalau saya kan lihatnya begini, mendukung. Tapi di satu sisi sepertinya juga tidak mendukung. Iya. Ini kan pemikiran ambigu yang seperti ini kan. Ya kalau mendukung namanya presiden dan wakil presiden itu menurut undang-undang satu paket, ya nggak boleh dong mendukung ini tapi nggak mendukung ini. Ya, karena pemilu itu kan presiden dan wakil presiden itu kan paket. Bukan terpisah-pisah dalam konteks ini. Oh hanya melihat kepada kepentingan Pak Prabowo-nya, kemudian Gibran-nya dihilangkan, ya nggak bisa seperti ini, gitu. Cuma kan kalau saya lihat dari skala besar pergerakan mereka, itu yang paling menonjol itu kan sebetulnya ada harapan. Kalau permaksulan ini bisa tergantikan, ya dia punya orang yang akan ditempatkan di sana. Nah kalau ini kan menurut saya, tempo hari saya udah juga ngomong, ini kan sebetulnya jadi nggak sangat elegan sikap-sikap kenegaraan sangat tidak seperti elegan ini, ya. Karena kenapa ya kan harusnya kalau memang mau jadi wakil presiden ya nanti tunggu 2029. Sekarang masanya kita harus sadar, harus bagaimana hasil pemilu itu dibangun untuk melakukan pembangunan jangka panjang itu. Ya. Dan kalau misalnya mengklaim mendukung tapi hanya separuh padahal itu satu paket tapi hanya Prabowo saja, itu jangan-jangan bukan mendukung tapi menjerumuskan ya Pak ya. Kalau saya lihat juga sepertinya bukan lagi mendukung dalam hal ini. Ini mungkin juga gerakan-gerakan, oh ini dimakzulkan dulu, nanti kemudian menyusul ini. Ini kan jadi kayak jebakan Batman kalau menurut saya. Ke Pak Prabowo-nya. Iya, gitu ke Pak Prabowo. Karena nanti mungkin ya setelah ini berhasil ya, kemudian nanti juga dia akan mendorong. Ya Pak Prabowo juga harus mundur. Karena wapresnya juga udah mundur kan, berarti paket ini nggak kredibel untuk memimpin negara. Ya kan nggak bisa begitu. Ingat, presiden, wakil presiden, ya pemilu itu hanya sarana, tetapi ujungnya itu ada di suara rakyat. Dan kita tahu kemenangan Pak Prabowo Gibran itu adalah 58% lebih. Artinya kalau kita mengacu kepada persoalan ini, ya. Suara rakyat yang disebut dengan suara Tuhan itu sudah memihak kepada pasangan dua orang ini. Sudah memutuskan. Iya, rakyat sudah memutuskan. Jadi tolong ini dipahami.
Jangan dilihat lagi kepada prosedur. Kalau kita bicara tentang prosedur, saya udah pernah ceritakan kok. Ini semua udah selesai, ya. Putusan MK udah selesai. Putusan MK dieksekusi oleh KPU, itu kan juga udah selesai. KPU udah meminta pendapat kepada DPR, selesai sudah, nggak ada lagi. Ya, itu kan prasyarat untuk masuk menjadi capres dan cawapres kan. Tapi penentuan akhirnya itu adalah di rakyat. Kalau rakyat nggak memilih gimana? Nah, ternyata rakyat kan memilih. Ya kan? Nah, ini kita harus anggap dong, bukan suara-suara yang terjadi di sini aja, tapi suara rakyat itu yang harus dipikirkan. Dan orang-orang yang 4 orang ini tuh siapa setelah itu kalau kita melihat? Kan menjadi ambigu di dalam persoalan ini. Jadi sudahlah, ke depan kita kalau memang sudah tidak sesuai dengan mekanisme hukum, jangan dipaksakan. Dan juga saya lihatnya begini, ini kan persoalan permaksulan. Kalau kita melihat kepada pasal 7, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, itu kan syaratnya kan cuma 1. Usulan itu dari DPR, bukan dari masyarakat. Ya, itu udah terkunci loh. Dan DPR kalaupun mau melaksanakan itu harus juga mempunyai syarat yang ditentukan oleh undang-undang, ya kan? Ya, adanya perbuatan-perbuatan jahat kepada negara, ya, melakukan korupsi atau tindak pidana berat. Syarat 3 itu harus dipenuhi dulu. Jadi nggak bisa sekarang, oh saya maunya begini karena ada maknanya seperti ini, nggak bisa. Terus dihubung-hubungkan dengan anak kemarin sore dan sebagainya, udah nggak bisa lagi gitu kan, ya. Karena putusan MK, ya tadi saya udah katakan, itu udah jelas kok berkaitan dengan masalah ini. Nah terus kemudian, apakah putusan MK itu bisa dikatakan cacat? Tidak. Ya, karena kenapa? Saya mungkin perlu jelasin, apa sih putusan yang dikatakan cacat? Itu ada 3 kriteria. Saya pernah membuat tulisan ini. Ya. 1, sidang harus terbuka untuk umum. Itu dilakukan nggak waktu sidang Gibran? Waktu sidang MK nomor 90 itu. Terus yang kedua, harus mengacu kepada ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu. Terus kemudian yang ketiga, majelisnya lengkap nggak? Kalau majelis lengkap, sidang sudah terbuka, terus kemudian ira-ira itu ada, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selesai. Itu final. Karena cacatnya cuma di situ. Nah, kita juga perlu tahu, putusan MK itu sifatnya final and binding. Artinya mengikat, ya, artinya mempunyai kekuatan final dan mengikat. Final itu artinya, ya, udah nggak bisa diajukan banding lagi, udah nggak bisa diajukan kasasi. Karena di dalam MK itu nggak ada proses banding dan kasasi atau ada upaya hukum lain, nggak ada. Final, itu artinya sudah nggak ada proses hukum lagi. Ya, mengikat. Semua orang harus tunduk. Namanya juga mengikat kan? Bukan hanya saya, bukan hanya orang-orang yang disebut bahwa memakzulkan ini, tapi seluruh rakyat Indonesia harus tunduk kepada putusan itu. Itu sifat mengikatnya seperti itu, gitu. Dan itu juga kan pernah dinyatakan oleh Pak Mahfud ya, yang waktu itu kan Pak Mahfud bilang bahwa meskipun terjadi pelanggaran, kan MK menegaskan ada pelanggaran etik, ya kan? Tetapi kan tetap tidak menafikan fakta bahwa putusan itu final and binding, gitu. Tetap sah, gitu kan? Nah ini kan si para purnawirawan ini selalu mengklaim ini cacat hukum gitu. Itu yang jadi aneh. Saya membaca sih surat itu, membaca apa sih yang disebut dengan cacat hukum. Dia menghubungkan cacat hukum itu terkait dengan MK-MK. Karena dianggap ketua majelis pada waktu itu masih ada hubungan dengan Gibran. Tapi dia lupa, emang yang mengajukan itu Gibran. Coba kita lihat, bukan Gibran yang mengajukan kok. Dan kalau memang misalnya ada kepentingan Gibran di situ, misalnya jelas-jelas memberi kuasa dan lain sebagainya, apakah di dalam putusan itu yang sudah diketok seperti itu atau sudah dinyatakan sah itu menjadi batal? Tidak. Ya secara etika salah. Ya udah salah seperti itu kan.
udah ada memang putusan itunya. Tapi menurut saya nggak setuju sebetulnya ada putusan MK itu. Karena kenapa? Saya pernah membuat tulisan berkaitan dengan masalah ini juga. Putusan MK itu ya, itu nggak sejalan dengan fakta persidangan. Karena kan kebetulan saja usia 35 itu jatuh kepada Gibran. Ya. Karena yang mengajukan bukan Gibran. Terus yang kedua, terkait umur 35 ya sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden itu sudah ada di Undang-Undang tahun 2003 itu sudah pernah ada kok. Dan kenapa nggak dipermasalahkan? Artinya semangat mengacu kepada kedewasaan dalam undang-undang itu sudah diatur. Bukannya nggak diatur dalam konteks ini, itu sudah diatur. Terus juga berkaitan dengan masalah yang lain-lain ya terkait masalah putusan MK tersebut nggak perlu lagi dibahas. Kita ini negara hukum, ya. Segala sesuatu yang sudah diputuskan itu harus dihormati. Kalau kita bicara nggak mau menghormati hukum kan jadi rusak negara ini kan. Betul. Ya, karena kenapa? Mekanisme berprinsip kepada negara hukum ya harus semua tunduk kepada aturan-aturan hukum. Itu sudah menjadi aturan hukum kok tentang usia 35 itu. Ya. Dan ini Pak kelanjutannya nih yang tadi sudah saya sebut juga ya soal kan tadi cacat hukum sudah ditanggapi oleh Pak Suhadi. Terus ada lagi kan bahwa Gibran masih minim pengalaman, ya kan? Apa anak istilahnya tuh yesterday afternoon boy, anak kemarin sore gitu kan. Terus kemudian ada itu Fufu Fafa disebut-sebut lagi Pak, Fufu Fafa dianggap sebagai dikaitkan dengan Gibran dan itu adalah perbuatan tercela gitu. Terus KKN Gibran punya ini dengan Kaisang apa disebut-sebut gitu. Gimana Pak Suhadi menanggapi alasan-alasan dari para jenderal, para purnawirawan ini? Kalau berkaitan pengalaman Gibran, kayaknya saya pernah bahas juga di satu podcast juga. Saya bilang pengalaman Gibran itu sudah terukur. Ya jangan dikatakan 2 tahun memimpin Solo terus kemudian nggak menjadi barometer ya, jangan dong seperti itu. Terus mau sampai kapan ukurannya kan nggak bisa begitu juga. Ya. Dan kita tahu kedudukan Gibran ini kan cuma wapres. Yang memimpin negara ini, yang menjadi kemudi negara ini itu kan presiden. Presidennya siapa? Pak Prabowo. Dia ini kan cuma membantu peran-peran dari presiden. Jadi jangan dikonotasikan Gibran ini menjadi bagian terpenting dari negara ini, tidak juga. Karena kenapa? Dia kiblatnya itu bagaimana presiden memerintahkan tugas-tugas kepada beliau. Ya, kecuali ya mungkin presiden lagi pergi ke luar negeri, kunjungan ke luar negeri, baru kedudukannya digantikan. Itu juga nggak hanya Gibran dalam proses ini kan. Ada juga menteri-menteri yang lain untuk menjadi bagian dari pemerintahan itu. Gitu. Jadi jangan ditafsirkan seperti itu. Nah terus kemudian saya jawab dulu yang berkaitan dengan masalah KKN. Atau katakanlah itu disebut dengan politik dinasti. Politik dinasti itu pernah ada. Kalau nggak salah itu pernah ada undang-undangnya. Tapi oleh MK nih ya, itu kalau nggak salah dalam putusan 33 tahun 2015. Ya, berkaitan dengan menyangkut masalah dinasti, itu sudah nggak ada lagi. Ya, karena kenapa? Dipandang politik dinasti dalam konteks pemilihan kepala daerah itu nggak nyambung. Karena apa sih yang disebut dengan dinasti? Dinasti itu kan satu, ya kepemimpinan itu memang berdasarkan pemberian. Ya, misalnya kalau kita lihat, saya pernah membuat tulisan juga. Contoh di Inggris itu yang disebut monarki, masih menganut monarki di situ. Ya. Raja begitu mangkat, yang jadi presiden jadi rajanya itu adalah anaknya. Otomatis ya? Gitu. Otomatis ya? itu. Itu yang disebut dengan dinasti. Tapi dalam konteks kita dalam memimpin kepala daerah, memilih kepala daerah, memilih presiden dan wakil presiden, itu kan rakyat yang memilih. Bukannya kekuasaan Pak Jokowi terus kemudian jatuh kepada Gibran, tidak. Nah ini tolong yang ditafsirkan
kita berpikir rasional. Ya. Makanya MK pun ya pada waktu memberikan putusan 33, salah satu ahli itu mengatakan bahwa dinasti dalam konteks yang lebih luas nggak bisa diterapkan di Indonesia, ya, terkait masalah menjadi kepala daerah, menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga atas pertimbangan tersebut MK menganulir berkaitan dengan politik dinasti. Jadi kalau sekarang masih disebut-sebut lagi, menurut saya lucu. Kita ini asal yang baik-baik, terus yang kita pegang, tapi yang dianggap mereka nggak baik, terus dikembang-kembangkan seperti ini. Jadi saya bilang sekali lagi, politik dinasti itu sudah tidak ada dan tidak berlaku lagi di Indonesia. Karena toh pada akhirnya kata putus yang memilih itu rakyat. Betul. Gitu ya. Jadi, konteksnya itu kok ke sana. Jadi kalaupun toh taruhlah misalnya Gibran dinominasikan oleh Jokowi gitu ya, atau di endorse gitu ya, atau siapapun seorang anak di endorse oleh bapaknya gitu ya. Tapi kalau rakyat nggak milih, ya nggak jadi. Betul. Gitu ya. Iya. Kalau dinasti kan otomatis jadi. Otomatis. Gitu, Pak, ya. Tadi saya udah bilang, itu sistemnya monarki. Dulu kita kerajaan. Rajanya meninggal, anaknya yang jadi. Gitu. Jadi ini tolong dipahami. Jadi jangan sampai dibilang, wah ini dinasti dan sebagainya. Di samping tadi mekanisme dari pemahaman dinasti nggak masuk, yang kedua juga dinasti itu udah dihilangkan. Dan sekarang kita lihatlah partai mana sih yang nggak ada dinastinya? Ayo kita lihat, ya. Kalau kita melihat seperti itu kan lebih mendekati kan? Kalau kemudian anaknya si A ya menjadi anggota DPR walaupun dipilih misalnya oleh masyarakat juga, oleh rakyat juga, ya. Apakah itu bukan dinasti? Atau katakanlah menjadi ketua partai di suatu tempat, menjadi sekretaris jenderalnya atau menjadi pimpinan di partai itu, sementara orang tuanya menjadi ketua umumnya. Itu bukan dinasti. Kan dinasti. Boleh nggak? Boleh ternyata. Karena memang semangat MK harus seperti itu gitu. Iya. Kalau Pak Jokowi nggak boleh. Kalau Pak Jokowi nggak boleh. Yang lain kalau boleh. Gibran salah kan gitu kan. Kalau Kaisang salah gitu ya. Nah, terus yang lain Pak, yang lain. Tadi kan ada beberapa alasan tuh oleh Forum Purnawirawan TNI. Berkaitan dengan masalah KKN. Saya melihat KKN-nya yang mana ya? Itu kan cuma dinarasikan aja oleh mereka. Ya. Karena kenapa? Kita ini negara hukum. Kita menganutnya negara hukum. Kalau yang namanya negara hukum, itu acuannya bukan kepada katanya atau omon-omon. Tapi ada sebuah produk hukum yang menyatakan bahwa dia memang melakukan KKN. Ya. Jalannya seperti apa? Bukan katanya juga. Itu harus ada proses hukum. Nah, tadi juga kan saya baca nih, ya, itu katanya pernah ada laporan ke KPK, ya, terus kemudian nggak ditindaklanjuti dan lain sebagainya, karena katanya ada keterlibatan Gibran dan Kaisang berkaitan dengan apalah, ya, tapi katanya nggak diproses, itu dianggap itu sebagai KKN, kan nggak bisa dong, orang semua aja bisa lapor kok, saya aja sekarang bisa melaporkan siapa aja gitu kan, kalau sekedar melaporkan. Laporan itu diterima atau tidak, itu kan menjadi persoalan. Karena saya udah bilang, ya dalam konteks pada podcast yang lalu, orang membuat laporan, itu kan harus mempunyai alat bukti. Buktinya apa? Ya, kan harus didahului itu. Jangan katanya, oh ini dari lembaga ini nih, kemarin telah menyatakan ada korupsi dan lain sebagainya. Nggak bisa. Harus faktual, itu dibawa ke ranah hukum gitu. Bukan katanya-katanya. Nah, terus terkait menyangkut masalah apa namanya? Fufu Fafa. Ini juga menurut saya hanya narasi kosong, gitu. Karena kan kalau kita berbicara di negara hukum, kan nggak bisa seperti itu. Harus dibuktikan dulu dong. Benar nggak itu keterkaitannya dengan Gibran? Ya, buktikan dong. Selama ini juga masih mengambang itu. Dan kalau menurut saya, kalau melihat Gibran yang seperti itu, apa mungkin itu bisa dilakukan? 2013 beliau ada di mana? Kan belum tentu ada di Indonesia itu posisinya kan, ya. Karena itu kan 10 tahun yang lalu, ya. Mungkin dia masih sekolah atau gimana, ya. Tapi oke, udahlah. Kalau saya melihatnya dalam konteks besarnya,
ini nggak jelas. Tuduhan-tuduhan apa itu nggak jelas. Kenapa saya katakan nggak jelas? Itu cuma cerita-cerita aja. Oh ini ada keterlibatan, ini ada keterkaitan, ini begini dan lain sebagainya. Yang menghina kepada Pak Prabowo, kepada banyak pejabat dan lain sebagainya. Mana buktinya? Nggak ada buktinya gitu kan. Ya. Nah itu kalau Pak Soehadi lihat ya, kan ini tadi Forum Purnawirawan TNI kan semakin merotoli itu kan. Terus kemudian tapi toh mereka tetap ngotot untuk mengajukan surat ke DPR MPR gitu. Dengan alasan yang tadi banyak yang problematis lah gitu ya, alasan-alasannya itu. Nah ini gerakan ini Pak Soehadi ngelihatnya gimana ini? Karena kan ini serentak berbarengan juga ada gerakan yang ini lebih gaduh ya, soal tuduhan ijazah palsu Jokowi kan. Jadi ini kan simultan ini, serangan yang sini nyerang Gibran, yang sini nyerang Jokowi gitu. Gimana Pak Soehadi melihatnya ini? Pertama saya mau menanggapi dulu terkait masalah mereka sudah berkirim surat kepada DPR. Karena waktu kita bahas yang pertama itu kan dia kirim suratnya ke presiden. Gitu kan. Terus saya bicara di sini kan, ya mekanismenya bukan seperti itu. Harus melalui DPR kan. Sekarang dia kirim surat ke DPR. Nah, terkait mereka berkirim surat, itu sebetulnya hak individu sih. Hak perorangan, hak kelompok ya, berkirim surat. Namun menurut saya harusnya DPR sikapi supaya kegaduhan ini berhenti gitu. Ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, alasan-alasan yang dikemukakan itu bentuknya narasi, bukan fakta hukum. Karena kalau dikatakan misalnya sudah ada korupsi, buktikan dong. Dengan buktikannya dengan apa? Bukannya dengan katanya-katanya, bukan. Tapi harus ada produk putusan yang menyatakan bahwa seseorang itu memang melakukan tindak pidana korupsi. Jangan katanya-katanya gitu. Terus kemudian juga kalau saya juga melihat dalam konteks besarnya, ya persoalan ini memang kayaknya ada grand design ya untuk sebuah kelompok tertentu yang tujuannya memang mau menghancurkan Pak Jokowi. Ini udah semakin nampak kok, ya. Karena bangunan yang mereka buat itu kelihatan sekali, ya. Ini rame, terus ini muncul di sini. 2 orang ini diserang, Pak Jokowi, Gibran diserang. Tujuannya apa? Sementara yang mereka buat dalam konteks ini itu kan tidak faktual. Tidak memang ada bukti yang konkret. Itu hanya omon-omon aja mereka punya gerakan-gerakan seperti itu. Makanya menurut saya sebaiknya untuk mengakhiri semua persoalan ini, terutama di 4 jenderal ini, sikapi aja DPR. Bahwa apa yang mereka usulkan itu tidak memenuhi sarana dan prasarana yang terpenuhinya unsur daripada pasal 7 tadi. Gitu ya. Adanya pelanggaran, ya. Adanya tindak pidana korupsi atau merongrong negara, nggak ada. Ya, apa yang dilakukan oleh Gibran selama ini mereka juga bekerja kok. Gitu. Jadi unsur-unsur yang memenuhi soal impeachment itu nggak ada sama sekali gitu Pak ya? Nggak ada. Ya. Dan kan, itu Pak, kan Pak Soehadi juga pernah menyatakan bahwa ini kelompok yang katakan aja ini residu pilpres lah ya, barisan sakit hati gitu. Dan kalau kita lihat kan misalnya Pak Fahrul Razi itu kan dulu pendukung Anies gitu ya. Ketua tim kalau nggak salah itu. Iya, salah satu ketua tim gitu ya. Betul. Nah itu gimana Pak Soehadi membacanya soal ini ya, manuver ini yang semakin melemah ini dari para pendukung pemakzulan ini dikaitkan dengan konteks politik elektoral itu Pak. Karena kan sekarang Anies juga de facto kan dia maksudnya posisi kekuatan politiknya kan semakin menurun, iya kan, melemah, gitu loh. Iya kan, gitu. Jadi ya memang ya kalau saya lihat kan mereka mau mencoba-coba aja ini dalam persoalan ini, ya istilahnya mencoba bisa nggak kalau dengan cara seperti ini, ya makanya manuvernya hanya kecil aja kan, ya karena dia juga melihat ini udah nggak mungkin bisa, karena kalau mereka membaca secara baik undang-undang terkait masalah permaksulan itu kan semua nggak masuk dalam ketentuan yang diterapkan oleh undang-undang, nggak ada itu, ya. Karena mereka hanya mengatakan bahwa ada ini tanpa ada suatu bukti atau fakta yang memang menguatkan ke arah itu. Makanya mungkin skala besarnya mereka
tujuan besarnya mereka hanya bikin gaduh ya untuk mencari panggung, karena seperti tadi dikatakan bahwa Anies kan sekarang semakin melemah posisinya. Dimanapun panggung yang dibuat oleh Anies itu udah nggak banyak orang juga memperhatikan keadaan-keadaan seperti itu. Mungkin ya ini mempunyai peran, mudah-mudahan berhasil gitu. Tapi saya katakan itu nggak mungkin karena kita negara hukum. Ya. Sebab kalau negara hukum semuanya harus mengacu kepada hukum, bukan mengacu kepada orang per orang. Sekarang yang lagi naik daun kan malah justru KDM, Nah, Kang Deddy Mulyadi. Betul. bukan Anies. Gitu. Betul. Jadi, ya, nah itu kalau misalnya dari aspek konten isinya aja bermasalah ya, maksudnya tuntutan-tuntutan mereka itu kan tadi Pak Suhadi udah membahas bahwa itu banyak yang bolong-bolongnya lah ya, banyak bermasalahnya. Belum lagi aspek de facto realnya di DPR kan. Di DPR kan kekuatannya para pendukung Prabowo kan kuat gitu. Jadi secara realistis itu nggak mungkin DPR mengajukan pemakzulan gitu kan Pak ya. Karena kan mereka pasti mendukung pemerintah gitu ya. Jadi sebenarnya celah yang dipunyai oleh para penganjur pendukung pemakzulan ini memang sebenarnya kayak aksi nekat gitu loh Pak. Nekat aja, coba-coba aja. Coba-coba berarti ya. Saya kurang sependapat kalau peran Dewan itu ada di Prabowo sehingga pemakzulan ini kemungkinan nggak berhasil. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita harus bercermin kepada hukum kok. Oke. Dimensinya ke sana. Karena kalau kita bicara tentang kelompok nanti menjadi subjektif. Kalau saya lihat kan di dalam konteks ini tadi ada nggak sih akar persoalan yang memang bisa diangkat untuk pemakzulan. Kalau memang ada, oke-oke aja. Kita sebagai warga tentu ini juga akan menghormati langkah-langkah itu gitu. Tapi kalau nggak ada ya jangan dong. Dan jangan dipaksakan. Kan sesuatu yang dipaksakan juga nggak baik. Ini kan kesannya dipaksakan. Ya, mau nggak mau ikutin saya, mau nggak mau ikutin saya, nggak benar begini. Nah, saya juga mau narasikan. Apa sih yang disebut negara hukum? Ya, ini penting. Kenapa saya mengatakan ini menjadi penting? Kita harus melihat dulu. Kita ini sebetulnya menganut sistem apa sih? Kok jadi banyak banget orang-orang yang kadang-kadang hukum itu dilanggar, ya? Karena mereka itu melihat parameter hukum luar negeri, ya. Hukum luar negeri itu seperti apa? Oh, di sana ada simbol, ya, ada gerakan-gerakan begini itu bisa dimaksudkan, gitu ya. Itu mungkin yang mereka lihat. Dan mereka juga melihat bahwa gerakan-gerakan nanti yang sifatnya masif, ya, untuk mencapai tujuan tertentu itu bisa dibangun. Gak bisa. Kita ini menganut civil law, di mana semua produk hukum itu dibuat dalam bentuk undang-undang, dibuat dalam bentuk aturan-aturan, dalam bentuk putusan-putusan. Nggak bisa semaunya. Ya, sekarang orang mengatakan, wah ini nggak benar, saya bisa melakukan ini. Enggak. Karena kita menganut sistem civil law. Artinya undang-undang yang didahulukan dalam melihat suatu aspek hukum. Bukan orang per orang, kelompok per kelompok. Nggak bisa. Dulu saya pernah bikin tulisan berkaitan dengan amicus curiae. Ini sempat rame, ya, sampai saya datengin MK. Saya bilang, ini nggak benar amicus curiae di Indonesia ini nggak benar kalau diterapkan. Bisa dijelaskan Pak amicus curiae? Jadi curiae amicus curiae itu adalah sahabat pengadilan. Ya, itu diusulkan oleh Bu Mega kalau nggak salah waktu itu. Ya, saya sebut aja langsung. Bu Mega pada waktu sidang MK itu mau jadi saksi. Dia mengatakan bahwa dia sebagai sosok yang disebut dengan amicus curiae. Ya, sehingga nanti keterangan dia harus menjadi pembenar di pengadilan. Saya bilang nggak bisa. Di Indonesia ini nggak bisa bersifat seperti itu. Jadi amicus curiae itu diatur dulu. Sahabat pengadilan itu diatur dulu. Diatur dalam bentuk dibakukan undang-undang. Gitu. Nah, saya kasih narasi, Bu Mega pernah berhasil berkaitan dengan kasus Prita yang melawan Rumah Sakit Omni itu kalau salah. Dia sebagai amicus curiae di situ kan. Tapi itu kan dalam bentuk surat. Dan itu pun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan. Karena kenapa? Yaitu tadi
konsep hukum yang berlaku di Indonesia adalah bentuknya tertulis, berbentuk peraturan-peraturan, undang-undang, ya, putusan-putusan. Itu kok kuncinya. Jadi nggak bisa orang, itu ada begini. Saya sampai datang ke MK. Saya bilang, kalau amicus curiae dikabulkan oleh MK, MK ini merupakan peradilan jalanan. Iya dong. Kan mengambil opsi di luar, dimasukkan dalam konteks itu. Ya. Nggak bisa, ini harus dibakukan dulu kok. Kalau memang amicus curiae atau sahabat pengadilan ini mau diterapkan di Indonesia. Harus ada dasar hukumnya harus dulu. ada dasar gitu, hukumnya atau dijadikan dasar hukum dulu ini. Oke, gitu. ya. Nah ini terakhir Pak, soal saya ingin meletakkan persoalan yang kita bahas ini, yaitu Forum Purnawirawan TNI yang kirim surat ke DPR MPR ini dalam lanskap yang lebih besar. Ya tadi dikaitkan, kan kita sebelumnya udah bahas soal Roy Suryo CS apa gitu ya. Jadi ini kedepannya ini Pak Soehadi ngelihatnya gimana ini? Karena kan ini gerakan Roy Suryo CS juga kan sudah dimentahkan oleh Bareskrim, UGM juga udah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli gitu kan. Tapi toh mereka tetap ngotot kan dengan narasinya sendiri. Pokoknya yang nggak sesuai dengan mereka nggak percaya. Gitu. Pokoknya salah aja. Iya. Nggak benar semua. Jadi ini ada gerakan semacam itu, terus ada gerakan pemakzulan yang kelihatannya ini yang aspek pemakzulan ini, sisi pemakzulan ini kayaknya makin melemah ya, makin mengecil. Tapi ini kan yang soal tuduhan ijazah palsu ini kan masih kuat ini Pak. Dan pasti akan ke pengadilan kan. Karena kan pelaporannya Pak Jokowi kan belum selesai itu kan gitu, yang nanti akan ada Roy Suryo CS jadi tersangka dan lain-lain, itu kan pasti akan bergulir gitu. Betul. Gimana Pak Soehadi memprediksinya ini, situasinya seperti apa ini? Jadi kalau berkaitan dengan permakzulan dengan hanya 4 orang ini, dan juga tadi saya sudah katakan tidak ada ruang atau tidak ada celah, tidak ada pasal yang memang dilanggar oleh Pak Gibran, itu kita lupakan sudah. Ya. Dan harusnya juga mereka sadar. Tadi saya udah jelasin, hukum kita ini tertulis, bukan omon-omon, ya kan? Oh, saya bisa membuat hukum, nggak bisa. Ya, harus dikodifikasi atau diundangkan dulu. Nah, terkait menyangkut masalah kedudukan dari siapa ini, Roy Suryo, ya, ini memang menjadi bola panas karena kenapa? Mungkin kelemahan yang memang ada di dalam Pak Jokowi yang bisa diganggu, digoyang-goyang, barangkali berkaitan dengan masalah ijazah palsu, gitu kan? Karena memang udah terlanjur bergulir, dan pada waktu itu dinamika kecilnya tidak cepat dipadamkan, ya, tapi seolah-olah dipelihara, ini yang menjadi besar kan? Coba pada waktu itu cepat dipadamkan, ya mungkin mengambil sikap apa, mungkin ya, atau apakah pada saat itu Pak Jokowi cepat membuat laporan, ini nggak menjadi bola liar. Sekarang ini kan menjadi bola liar kan? Ya, karena kenapa? Mereka kan melihat sekarang masyarakat sudah terbelah dalam konteks ijazah palsu ini. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Yang tidak setuju barangkali lawannya dari Roy Suryo. Tetapi yang setuju bahwa ada dugaan ijazah palsu, ini kan ada di kelompoknya Roy. Dan itu mungkin juga jumlahnya tidak kecil. Ya. Nah ini yang terus dimainkan. Meskipun terus ini digoreng-goreng kalau terus. menurut hasil survei indikator, yang percaya bahwa ijazah Jokowi asli itu mayoritas sebenarnya. Ya, betul. Cuma kan artinya yang meramekan, yang terlibat dalam kegaduhan tuduhan ijazah palsu itu kan yang di medsos. Ya. Di masyarakat itu sebenarnya banyak yang percaya bahwa ijazahnya asli. Cuma ketika ada lembaga survei semacam itu tampil, dituduh itu lembaga survei bayaran gitu. Jadi semuanya yang nggak sesuai dengan narasi mereka dianggap sebagai pokoknya itu disetir oleh Jokowi. Gitu. Kalau saya nggak setuju dengan lembaga survei itu, bukan berarti saya nggak setuju, saya juga ikut-ikutan di situ, bukan. Saya tidak menggunakan parameter itu. Seperti yang saya katakan di sini juga, ya kan. Ijazah itu asli dan tidaknya siapa sih yang menentukan? Bukan opini publik gitu Pak ya. Opini publik yang dikembang-kembangkan seperti itu. Dan saya katakan sampai sekarang pun saya nggak pernah melihat tuh
Roy Suryo punya bukti apa, ya kan, terkait dengan kepalsuan daripada ijazah tersebut. Dia kan hanya mengambil foto katanya, terus menjadikan sampel foto itu, terus menjadi penelitian. Ini kan lucu. Sekarang sekelas Kabar Reskrim aja, ya, di Mabes Polri, dia nggak percaya kok. Itu kan yang bekerja bukan orang-orang sembarangan, ya kan, bintang-bintang semua yang ada di sana. Masa sih mau melakukan hal-hal yang konyol, ya? Dan itu udah dijelaskan. Ini juga lucu nih. Kemarin katanya ada harus otentik dan bukan identik. Identik, nah, gitu kan? Apa sih yang disebut dengan otentik dengan identik? Ya, kan sebetulnya kalau kita menarasikan dari hasil gelar perkara yang ada di Mabes Polri, itu kan sudah jelas, ya. Oke, kita nonimkan ijazahnya Pak Jokowi. Kita katakanlah ijazah Pak Jokowi sebagai sampel perbandingan. Kan Mabes sudah mengatakan, ada teman kuliahnya Pak Jokowi, ijazahnya 3 ini digunakan untuk menjadi sampel. Berarti kalau kita melihat ini, itu yang disebut dengan otentik. Ya dong, kan dia yang dinyatakan sah karena nggak diributin sama Roy Suryo. Ya. Kita nonimkan dulu nih berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, kita kemudian membanding Kabar Reskrim, ya, melalui Pak Direkturnya itu sudah mengadakan pengujian, sudah di lab, katanya udah di lab, baik tulisan dan lain sebagainya, gitu kan. Kita nonimkan dulu tadi ijazahnya Pak Jokowi. Perbandingan ini terus diakurin dengan ijazahnya Pak Jokowi, terus juga disamakan tulisan-tulisan itu berkaitan dengan menyangkut masalah ijazah satu dengan yang lainnya, kan semuanya identik. Jadi jangan dong dia katakan bahwa itu harus otentik. Kan otentik itu pribadi-pribadi orang, ya kan? Otentik itu menjadi dasar perbandingannya. Bukan hasilnya yang otentik, tetapi hasilnya yang identik. Kita sepakat dulu ya, 3 ijazah ini nggak dipermasalahkan oleh Roy Suryo. Berarti otentik dong. Otentik, ya. Dikeluarkan. Otentik itu, oh ya saya jelasin, otentik itu senyatanya, sebenar-benarnya, sesuai dengan faktanya. Ya. Berarti kan dikeluarkan oleh UGM, kuliah di sana, ya, punya skripsi, punya nilai dan lain sebagainya, ya. Berarti asli dia, otentik, ya. Pak Jokowi kita nonimkan dulu seperti yang saya katakan ngomong tadi, ya. Terus diakurin, diuji tulisan satu dengan yang lainnya, ya. Sama. Ya harus dikatakan apa? Masa otentik? Ya kan enggak dong. Harus identik. Karena pengujiannya, ya, ijazah dengan Pak Jokowi dengan teman-temannya itu bukan lagi bicara tentang otentik, tapi identik enggak dengan yang original, dengan yang otentik ya, tadi, yang dengan otentik tadi, ya selesai dong. Terus apa lagi yang dipermasalahkan? Narasi mereka itu narasi yang nggak jelas menurut saya. Kan jelas dong kalau kita melihat seperti itu. Dan itu ya itu selalu jadi bahan gorengan, padahal kan penjelasan seperti ini yang menunjukkan bahwa ya identik itu pengertiannya seperti yang Pak Swedi ceritakan gitu ya. Jadi, tapi ya udah, ini memang nggak beres-beres memang tuh mereka itu, nggak ada habisnya kalau itu. Bahkan kalau ada yang bilang, bahkan kalau malaikat diturunkan oleh Tuhan untuk bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli aja nggak dipercaya sama mereka. Jangankan itu ya, jangankan manusianya ya, gitu kan. Dan saya mau tambahkan sedikit. Oke, silakan Pak. Kabar Reskrim ini adalah lembaga negara. Jadi kalau lembaga negara sudah tidak dipercayai, terus orang-orang ini siapa dong? Kan nggak benar. Yang namanya lembaga negara ada di dalam KUHP. Sedangkan KUHP itu adalah hukum positif negara, ya. Terus nggak diakui, terus mau apa? Kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Makanya ya udah, apapun yang mereka gonggongkan dalam persoalan ini silakan. Di Polda tetap jalan. Ya. Dan kalau bisa
lakukan secepatnya. Sesegera mungkin. Sesegera gitu ya. Biar mungkin. berakhir dengan enak. kegaduhan nggak berarti ini. Betul. Kegaduhan sia-sia ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya Ya. dan atas pencerahannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi dengan Pak Suhadi lagi di kesempatan berikutnya. Baik. Oke. Terima kasih.